pembelajaran digital. Ini yang terakhir yang dikirim Nabila nih yo. Ini lah selesai apa? Udah. Wih, banyak banyak yo. Iya dia kayak dua materi. Ini kan pembelajaran apa neurosains sama pembelajaran digital. Neurosains ini kayak otak-otak gitu dia. Kapasitas dan fungsi otak manusia. Ada cara kerja otak Itu manusia besarnya juga. apa pembelajaran berbasis neuroscience Dan pembelajaran digital. digital. Ini mah dapat ya yang untuk poin pertama pengertian pembelajaran neuroscience. Ada di yang di referensi kemarin tuh? Yang kemarin ada di apa yang modul bekas kemarin tuh. Modul 3. Itu yang mana nih yang dikirim siapa di grup? Yang dikirim di drive. Ada yang di drive juga tuh. Iya, Pak. Ya, Di drive kan ada tuh kemarin banyak tuh referensi kita tuh. Ada semua enggak di situ? ada semua. Coba buka, Bu, coba. Mana ini? Ayo. Nah, itu tuh. Secara etimologi, neuroscience merupakan ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama neuron atau saraf otak dengan pendekatan multidisiplin atau Enggak, itu sedangkan menurut secara PAIS ya. teknologi, neuroscience adalah bidang ilmu yang menggeluti pada kajian saintifik terhadap sistem saraf, terutama saraf otak. Jadi ini pembelajarannya Iya, gimana? belum ada untuk pengertian pembelajaran neuroscience. Kayaknya harus dari sebelah ini. Coba tengok artikel yang Oh, ini baru pengertian neuroscience, belum pembelajarannya ya. Iya. Alay. ada bro. Nengok. Nah, belum ada ya pengertian pembelajaran Di itunya ada sih Pembelajaran yang sebenarnya. mengutamakan kemampuan antar neuron atau saraf yang saling bekerja. Beda ini. itu contoh pembelajaran neuroscience kayak mana? Apa yang belum? Ini nah pengertian Pembelajaran pembelajaran neuroscience yang baru tuh pengertian dari neuroscience-nya. Kira dia ini sekarang. Berarti materi ini mempelajari tentang syaraf atau otak gitu. Bukan pembelajaran yang menggunakan Berkaitan dengan iya, bukan pembelajaran tentang saraf otak. dia tuh ini apa kayak proses membangun dan mengubah koneksi dan jaringan saraf. Kapasitas otak manusia, fungsi otak manusia. Duh ya Allah. Tuh, otak akan menyimpan dengan baik informasi pengetahuan yang pernah dipelajarinya jika informasi tersebut sering digunakan. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience dalam proses pembelajaran di sekolah. Ini apa prinsip ini? Berdasarkan Pembelajaran terkait penyerapan informasi paling baik dilakukan di pagi hari. Kayak Jadi nggak masuk rumus emang sama pagi masalah. hari itu lebih sih kayak misalnya kita dulu ujian kayak gitu kan, pasti kita sebelum ujian itu kan kayak subuh gitu pasti kan belajar lebih tuh. dah, Itu lebih cepat nyampe di masuk. otak deh sih ya kan biasanya tuh pas subuh pagi hari kayak gitu. Pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belah otak Jadi kanan kita dan masukin rumus sama masalahnya itu apa Be? pembelajaran tadi udah Masuk ada pembelajaran. berapa poin tadi udah. Udah dari Berarti ini ujian. prinsip-prinsipnya ini yang sampai 9 nih ya, Bil? Iya, nyampe tingkatkan kondisi emosional positif peserta didik dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, permainan, humor, dan Prinsip-prinsip. perhatian personal. Secara berarti kayak ini dimasukin prinsip-prinsip pembelajaran tersebut. Prinsip pembelajaran berbasis berarti sampai 9 poin-poin doang ya. poin-poinnya beda. Iya. Itu kan udah harus semuanya. Penerapan tahapan pembelajaran berbasis neuroscience dalam proses pembelajaran di sekolah. Ada 5. Apa tahap persiapan? Persiapan, akuisisi, akuisisi, elaborasi, atau koreksi kesalahan dan pendalaman. Integrasi Masih fungsional. integrasi. Integrasi.
Ini agak dimasukin enggak ya? Udah PowerPoint bae Masukin. tahap persiapan apa? Agak baru kayak tahapnya nanti apa? waktu penjelasannya baru Dijelasin ya. masuk. masih poinnya baby ada banyaknya dihitungnya. Konsep dan prinsip pembelajaran digital. Kok ada pembelajaran digital ya? Iya, dia dua ini. Dia dua materi yang Ini loh yang kan kita ada kan yang bentuk pembelajaran digital, ada aplikasinya kan. Itu kalau di buku tuh dia sama yang penerapannya itu sama isinya. Jadi cuman aku masukin, ada yang aku hilangin, kayak misalnya kan di situ ada yang bentuknya ada media sosial, nggak aku masukin di penerapan di kelasnya. Tapi nggak aku poin, soalnya sama kalau di poin nanti isinya. Ya dari sumber lain juga kayak gitu. Prinsip pembelajaran digital. Pembelajaran. Ada berapa poin tuh? Ada 4. pengertian terus tuh bentuk dah. Nah, ini bentuk. Pengertian prinsip Ada 3 tuh. bentuk Ada berapa tuh? Ada 4. Bentuk. sebenarnya bentuk nih ada beda-beda sih kadang tuh tiap itu. Ini kan Tapi ini ngambil dari ragam kan? Hmm. Di ragamnya terus dia ada kayak aplikasi yang Iya. digunainnya. Ada Terus dia media tuh di sosial satu juga, ada yang dia di berbasis sebab ini nih permainan. kayak ngebahas semua bentuknya sama penerapan di kelasnya gitu. Jadi ya bersama bakal isinya. Jadi ya waktu di penerapannya sih bikin kayak gini. Ya kan pembelajaran berbasis digital. Tapi agak gitu. Daftar pustaka gitu di kinian. Emang agak di komen enggak? Tiga. Kalian tahu udah selesai, oke? Siap? Ini kan kita tentang apa pembelajaran digital. Pembelajaran digital nih kan dia melibatin pakai apa teknologi kan. Ini nyambung enggak dengan yang anu tadi? Pembelajaran yang neuroscience apa beda kayak beda. Beda jadi beda. Enggak ada saling ketersambungan gitu ya. Ah. Tengok cahaya ilahi di situ. Ini nah. Tutup nih. Tas Nabila nih. Aku yang mana? Ini mana lagi, Mah? Pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Batak-batak Ini kita lebih Limbik apa tuh? Mereka pikiran profesornya itu daerah Batang Otak, Limbik. ya pokoknya ada di dalam. Kamu utek di mana? Kasih aja. Sumpah. Bilang ke dulu. Sebenarnya itu sudah bahang kali. Oh, sumpah aja. Banyak loh sebenarnya ini. Itu Oh, jadi yang Iya, fungsi yang itu mau dimasukin banyak banget, jadi kayak ya udah nggak usah dimasukin. apa namanya harus gituin. Mau nggak dimasukin tapi kok berkaitan. Hanya bisa senyum gue. bagus. Masya Allah, saya Ada jangka pendek otak kita berada pada usia yang baik untuk menyimpan informasi pada kalian kreatif pada hari ini. ini handphone. Pembelajaran digital nih Handphone sah. di balik laptop punya keuntungan juga, medianya yang menyenangkan apa bisa nimbulin ketertarikan peserta didik kayak gitu kan untuk lebih belajar. Ya, apalagi kan di masa ini zaman Masa abad 21 ini emang perlunya pakai teknologi kan, jadi kayak emang perlu sih pembelajaran berbasis digital tuh. Soalnya kan apalagi apa anak-anak zaman sekarang kan lah tahu gadget semua kan, jadi mudah lah. Anak untuk SDB belajar. sekarang juga banyak yang udah paham. Jangan Malah anak SD kan- masih balita Malahan belum anak sekolah B sekolah udah B, bisa SD kelas main. 4 udah dibilang udah boleh bawa HP. Iya, Mah. Iya. SD sekarang pacaran.
Ini melenceng dari topik. Cowe paranian. Kakek bahas itu, kita bahas ini. Nanti abis itu kalian bikin materi besok ya untuk diskusi awalnya. Oh ya benar. Sumpah aku tak cepatnya kayak besok aku udah mikirin nari, mikirin skrip nari kayak gini. Nah maksud aku tuh udah mikirin desain lagi. Kan kayak nih, pengajar harus secara aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Dia memang kayak pentingnya sih kayak kita jadi guru kayak gitu kan. Berapa menit ya? Kata menitnya ya? Aduh tidak nampak aku. Di bagian mana? Oh di bawah tuh 11. Kok udah menitnya 30 ya? 30 dah sih udah di Itu apa pengembangan bukan desain. Astaga. Ini berapa sekarang Kak ini? 12. Kita cerita Tobe dia kan bisa. Apa yang nak diceritain? Oke, baca-baca ini baik gitu. Kalau cerita tuh Kata kau tadi bilangnya untuk 2 kan? Untuk minggu depannya lagi juga kan? Bikin lagi, Iya. Berarti tag ulang lagi. 15 be. Itu 45 ya? Kau jangan pengembangan tuh dihilangi dulu ini dulu. Biasanya kalau Zoom itu berapa menit? Lama lah besok zoomnya kita. Kayak Biasanya kita- panjang aja gitu biar. Tapi capek Terus loh ngebahasnya. bahas-bahas juga gitu nah. Biasa Kalau enggak tuh. sebelum zoom itu kita ngebahas dulu. Ini sebenarnya bisa juga dimasukin tapi kalau soal ini dia gitu nih. iya aku kayak gitu deh. Aku diamin. Terus ada yang enggak kita bahas kayak ini enggak. Emang yang minggu Pas enggak serius aku buka lagi suaranya. minggu anu tuh apa lah materinya? Stay up. Besok Minggu besok materinya ini problem apa sih Ibu besok bos. Ini nih terlalu Blender gercep perasaan learning. aku. Orang lagi ngerjain makalah aku, dia muncul di desain. Enggak bagus sih. Blended sebenarnya. learning. Anak ini cepat nih kan kau bilang. Kok kira udah ada isinya loh ini. Yang ini kerangka kan barusan. ada isinya. Maksudnya belum ini. Kira kamu udah isi semua gitu. Tidak kan? ada cepat nih loh dia nih. Kau langsung bisa ngerjain gitu nah. Baru 2 ini kan. Nah, 2 itu kan ada 4 pembahasan ini baru 2. Iya enggak? masih kosong tempatku. Berarti aku salah ngirim ya? Makanya aku bilang, aku kira kamu udah ngirim ada ininya kan, progresnya. Oh, Belum belum ya? masih kerangka. Ya, baru aku itu yang sudah aku save belum kukirim mungkin. Ih, Umi comel deh. Enggak, aku nggak jadi ku kerjain. Kalau enggak double. Umi comel deh. Gitu. Aku tuh lagi kerjain bagian A sama B. Kan kamu bilang lanjutin kan, aku mikir Iya. ini lanjutin apanya gitu. Belum ya? Pokoknya tinggal 2.3 sama 2.4 yang belum. Ya udah bagi bayar aku udah Yang model sama menentukan yang belum. Kaget lah balik kukirim lagi. Kemarin itu kayaknya lah ini cepetnya. Canggih cepat. Ya udah nampak muka aku. Udahlah, ini kan kayak apa? Bentuk-bentuk. Buat yang baru lagi kan. Berapa menit tuh? Sudah 14. Jadi kita simulasi ya malam ini. Iya, kita simulasi. Apa aku buat pepet? Aku nak baca. Aku nak baca yang coba tengok ya. Aku baca ini Bella, prinsip sama tantangan Bella. Ini yang dikit juga. Aku awal, aku pengertian ST, apa mana bacanya STEAM ya? Kalau pengertian tuh sekalian sama tujuan sama fungsi. Ya, boleh. Enggak, aku nang ini ku tujuan sama fungsi deh. Aku pengertian tujuan fungsi. aku terakhir. Aku prinsip sama Aku awal. tantangan. Aku udah mau nengok makalah. Aku awal. Tantangan tuh. Ini tantangan. Tantangan nengok makalah enggak? Coba tengok.
Prinsip tantangan. Wow, wow, wow. Tumben Rizky. Wow, wow. Aku ini, Be. Apa nih perpanjangan tugas 3 nih? Itu nah yang apa namanya bikin indikator apa tuh nah. Yang tabel tuh ya? Heeh, kan perlu. Hehehe. Sorry, anak bikin PPT, Be. Kita bikin makalah. Wijoki, Mi. Kenapa bagiannya? Mulai yuk. Kau apa, Mai? Aku yang terakhir, Be. Apa terakhir? Nih. Ya, yang terakhir, coba bagi dulu. Yang pertama, Aku terakhir. aku pengertian tujuan fungsi. Aku poin 2 sama poin 3. Mana poin Terakhir. ini? Cak mana Aku pun. sama poin 3. Mano? Slide berapa? Poin 3 ada Itu tantangan. poin 2 sama poin 3. Prinsip. Iya, prinsip tantangan. Prinsip mana nih? Prinsip. 2 Prinsip. materi aku baca. Nah, terus ini Kau nak yang kita tidak? terus Aisyah. Terakhir. Tinggal Baru proyek aku sama yang keempat. PBL. Nah, terus aku apa lah kayak gitu. Tidak ada lagi. Siapa Kau yang PBL. dia dapat langit runtuh, aku selamat. Kau ini PBL main. aku fungsi Beo. Apa fungsi cuman siko? Terus gimana? Apa kau ini ngambil 3? Nah, Kau apa aturannya? ah, terus H5 ini sama prinsip sama tantangan. A5 prinsip Kau dan poin 4. Poin 4 belum. A. Ayolah aku tantangan B. PBL. Aku tantangan Beo. Aisyah yang proyek kan? Oh, tantangan dijelasin Ya, di itu proyek. Kau yang PBL, Mai. pola kau nih. Ngapa kok ada mau ini B poin 4 nih? Prinsip tuh Aisyah. Weh, Tidak cantik ini nak malam minggu ya. Emang malam ini malam minggu? Kan, Senin. Jadi poin 9 Aisyah. Moderator gak usah lah baca materi. Aku moderatornya. Moderator udah baca materi kan? Nggak pakai materi aku. Nah. Mi kau Pas prinsip. tuh main materi yang PBL. Aisyah yang proyek katanya. Iya, kau materi PBL. Manu PBL. Ini ya. Iya. Ini terus kau aku- set 8. Ini kau kan, Mai, kau baca yang di PowerPoint nih, dah, yang PBL nih. Terus sekalian kau bacain sintak B sekalian, judulnya beda apa? Judul sintaknya tuh nah. Oh, iya 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 iya. Yo. Sama itu B. Iya iya. Ya yang. Hah? Sama ini. Ini Aisyah ya. Iya. Oke. Wah, ini kan beda sintaknya tuh. Mana sintak? Ini sintak. Yang pertama, fase 1, orientasi peserta didik. Bukti. Kepala aku sakit, aku udah muntah rasanya. Kau adik tuh susah, Jo. Nak ngedit. Tidak apa-apa. Iya, jangan. Kita kan videonya bentar beda sih kan video kita lah lama. Mulai nggak nih? Mulai. lah. Mulailah. Mulailah.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat Ibu Khairunisa MPD dan Bapak Dr. Syahrial MED PH. Tunggu, ini apa sih namanya? PPT-mu kelebihan huruf. Nama Pak Syahrial salah. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Khairunisa MPD dan Bapak DRS Syahrial MED PhD selaku dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran di sekolah dasar dan juga kepada teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul kembali dalam pelaksanaan perkuliahan kita dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Salsabila dengan NIM akhir 048 selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada presentasi hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pembelajaran STEAM dengan kelompok anggota presentasi yang pertama yaitu Nur Aisyah dengan NIM akhir 047, kemudian Mayhelia Agrini dengan NIM akhir 049, dan selanjutnya adalah Halimatus Sa'diyah dengan NIM akhir 050 dan yang terakhir Firdia Tri Agustin dengan NIM akhir 051. Baiklah, rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Dan kita juga mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang telah kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi dengan presentator pertama, yaitu Firdia Tri Agustin yang akan menyampaikan materi mengenai pengertian STEAM, tujuan pembelajaran STEAM, dan fungsi pembelajaran STEAM. Kepada Firdia dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian dari STEAM. Pengertian STEAM. Pembelajaran STEAM merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. STEAM merupakan metadisiplin ilmu yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika menjadi sebuah pendekatan terpadu yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, tujuan dari STEAM. Tujuan pembelajaran STEAM. Tujuan pembelajaran berbasis STEAM adalah agar pemahaman dan pengetahuan peserta didik mengenai sains, teknologi, engineering, art, and matematik dapat meningkat, sehingga pemahaman tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat suatu keputusan untuk kemajuan manusia. Selanjutnya, yaitu fungsi dari pembelajaran STEAM. Pembelajaran STEAM dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan pada abad ke-21 yang akan menjadi sangat penting nantinya, seperti masalah yang kompleks yaitu pemecahan, komunikasi, dan kolaborasi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari presentator pertama. Selanjutnya, materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran STEAM dan tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM akan disampaikan oleh presentator kedua, yaitu Halimatus Sa'diyah. Kepada Halimah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran STEAM.
Bentar weh. Pada mau terkecit woi. Prinsip pembelajaran STEAM ada 7. Yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Apa yang dipelajari dan seberapa banyak yang dipelajari dipengaruhi oleh motivasi peserta didik, sedangkan motivasi dipengaruhi oleh kondisi emosional, minat, maupun kebiasaan berpikir peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip keaktifan. Peserta didik melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Peserta didik dapat menciptakan dan menggunakan perbendaharaan strategi pemikiran dan penalaran untuk memenuhi tujuan yang kompleks. Yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan langsung. Pengetahuan akan bermakna jika adanya upaya konstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip pengulangan. Melalui uji coba atau trial dan gagal, peserta didik perlu melakukan pengulangan dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu prinsip tantangan, yaitu suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan, peserta didik akan tertantang untuk mempelajarinya. Yang keenam, prinsip balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon yang positif secara berulang dapat memperkuat tindakan peserta didik, sedangkan pemberian respon negatif memperlemah tindakan peserta didik. Yang ketujuh yaitu prinsip perbedaan individual, yaitu proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, seperti fisik maupun kapabilitas belajar. Materi selanjutnya yaitu tantangan-tantangan dalam pembelajaran STEAM. Slide selanjutnya. Tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM. Meskipun pembelajaran STEAM merupakan pembelajaran yang inovatif, itu tidak terlepas dari kelemahan maupun keterbatasan yang menyertainya. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam pembelajaran STEAM. Pertama, yaitu perbedaan pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEAM. Ada 3 pendekatan yang memungkinkan STEAM diterapkan. Ada pendekatan silo, tertanam atau embedded, dan terpadu atau integrate. Ketiga pendekatan tersebut memiliki kelemahan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memilih pendekatan terbaik sesuai kebutuhan dan kondisi praktik saudara. Yang kedua yaitu kurangnya standar yang jelas. Implementasi pembelajaran STEAM tidak seragam dalam kurikulum tiap sekolah. Pedoman tentang tujuan pembelajaran yang mengacu pada bidang STEAM belum tersusun secara sistematik sehingga memungkinkan tiap sekolah menafsirkan dengan cara yang berbeda pula. Karena tidak adanya standar yang berlaku dan sekolah berfokus pada topik yang berbeda, ada kemungkinan bahwa beberapa siswa tidak cukup siap untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu dianggap terlambat saat STEAM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Banyak orang berpendapat bahwa dalam rangka mengembangkan hasrat untuk mata pelajaran seperti IPA, teknologi, dan matematika, siswa perlu memulai di sekolah dasar. Saat ini, sebagian besar program STEAM dimulai di sekolah menengah. Sayangnya, pada saat ini mungkin sudah terlambat bagi siswa yang seharusnya sudah mempelajari keterampilan dasar yang diperlukan untuk memahami ide-ide yang lebih kompleks nanti. Yang terakhir yaitu ketersediaan fasilitas berbasis teknologi masih kurang. Kendala ini termasuk ketersediaan komputer, internet, dan kondisi komputer yang kurang memadai untuk digunakan.
Ketersediaan fasilitas berbasis teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam pembelajaran STEAM. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi dari presentator kedua. Selanjutnya adalah materi mengenai pembelajaran STEAM menggunakan model problem based learning yang akan disampaikan oleh Mai Hilya Grini. Kepada Mai Hilya dipersilahkan. Mai, nggak ada suaranya? Nggak mau. Tuh ulang screen ya. Nggak mau pindah. Ulang Bella. Ini tetap nge-record nih. Nah, hilang. Aisyahnya hilang. Aisyah mau ambil. Hah? Sinyal kata dia tadi. Gimana lah ini nih? Share. Yang Iya. Nggak usah lah dibuka ya. Beda gini, beda. ya ada apa-apa. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran STEM menggunakan model problem. Aku nak mindai muka orang nih namai. Bisa. Ada nampak. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran STEM menggunakan model problem based learning. Kau apa yang edit ini? Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar dan bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Menurut Arens dan Kilcher, tahun 2010, pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan asli atau autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya serta peragaan. Nah, agar pembelajaran STEM dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis masalah, perlu kita pelajari langkah-langkah operasionalnya. Adapun yang pertama yaitu sintak atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yang terdiri dari fase 1, yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Fase 2, mengorganisasikan peserta didik. Dan fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, adapun yang kedua yaitu sistem sosial. Sistem sosial ini artinya
Peserta didik bekerja sama dengan teman dalam sebuah tim atau kelompok untuk mendiskusikan masalah yang diberikan pada saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi menggambarkan bagaimana seharusnya pendidik memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. Yang keempat, sistem penunjang. Sistem penunjang adalah segala sarana bahan alat atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Sistem penunjang problem-based learning adalah segala masalah-masalah aktual yang mampu menciptakan suasana konfrontatif dan dapat membangkitkan proses metakognisi, berpikir kritis, dan strategi pemecahan masalah yang bersifat divergen. Yang kelima yaitu dampak instruksional dan penyerta. Salah satu keberhasilan proses pembelajaran adalah peserta didik merasa senang di mana pendidik memampukan diri untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari presentator ketiga. Selanjutnya adalah materi mengenai pembelajaran STEAM berpusat pada proyek yang akan disampaikan oleh presentator selanjutnya yaitu Saudari Nur Aisyah. Kepada Nur Aisyah dipersilahkan. Aisyah. Bisa dak? Kalau dak aku bacainnya. Gimana mau ganti? Tidak tahu, coba cek dia dulu. Ini masih lama dak anunya? Sinyal katanya tuh. Dah lah, aku bacainnya ini. Beda yang dibaca dak? Terus salah langsung be. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai pembelajaran STEAM yang berpusat pada proyek. Pembelajaran STEAM di kelas perlu direncanakan dengan cermat, berbasis proyek, dan berpusat pada peserta didik, dan harus mencakup disiplin ilmu sains, teknologi, teknik, dan seni, dan matematika dalam satu unit atau proyek yang kohesif atau memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Baiklah, itulah tadi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada para presentator yang sudah mempresentasikan materi. Nah, baiklah, itulah tadi berbagai rangkaian kegiatan presentasi yang sudah kita lakukan. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran STEAM merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. STEAM ini dikenal di Indonesia dengan sains sebagai ilmu pengetahuan alam atau IPA, teknologi sebagai ilmu teknologi, engineering sebagai ilmu teknik, art sebagai ilmu seni, seperti seni musik, seni lukis, dan seni kriya, serta matematik sebagai ilmu matematika.
Tujuan dari pembelajaran berbasis STEM ini adalah agar pemahaman dan pengetahuan peserta didik mengenai sains, teknologi, engineering, art, dan matematik dapat meningkat, sehingga pemahaman tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat suatu keputusan untuk kemajuan manusia. Kemudian, fungsi dari pembelajaran STEM itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan keingintahuan, keterampilan kognitif, penalaran berbasis bukti, dan pemahaman dan apresiasi dari proses penyelidikan ilmiah. Lalu, agar pembelajaran STEM ini dapat berjalan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, seorang pendidik perlu mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku dalam pembelajaran STEM, yaitu meliputi prinsip perhatian dan motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan, serta prinsip perbedaan individual. Dalam pembelajaran STEM ini juga terdapat beberapa tantangan. Selain itu, dalam pembelajaran STEM dapat dilakukan dengan menggunakan model problem-based learning dan pembelajaran yang berpusat kepada proyek. Baiklah, itulah tadi rangkaian presentasi yang kita lalui. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sudahlah, simpan. Cukup dah ya video kita. Cukup. Sudah simpan belum? Ya pertanyaannya gimana weh? Udah? Nah.